taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih selama pemegang kekuasaan berpegang pada kitab Allah dan sunnah Rasul. Baik Ibu, alhamdulillah kami akan menyampaikan apa yang sudah penjenengan baca, sudah kita dengarkan bersama-sama dari ayat 57 sampai 59. Ini adalah terusan ya dari apa yang kita tahsinkan pekan lalu. Dan alhamdulillah sebelum itu kita tadi sudah tasmi ya, jadi genap ya, ada tasmi itu punya setoran ya tadi hafalan. Saya sudah menyampaikan awal itu kenapa saya harus menambahkan itu karena umur kita itu ya, kita harus menambah amalan, bukan menambah maksiat tapi menambah amalan itu ya. Jadi amalan itu tidak sama gitu ya, ada yang istimewa di ini, tetapi kita dalam satu halakoh ini kita berusaha untuk pastinya dalam salah satu al-mulk. Baik Ibu-ibu, saya menyampaikan saya dalam Al-Quran ini ada asbabun nuzul atau kisah dari turunnya ayat 58 dan 59 yang sudah penyanyi baca tadi. Kita perhatikan kenapa ada kisah semacam gini. Asbabun nuzul kisahnya atau riwayatnya kenapa ada turun ini kan begitu, saya bacakan ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu siapa Ibu? Sahabat. Salah satu sahabat juga sepupunya Rasulullah ya. Jadi beliau adalah sahabat seperti Ali bin Abi Thalib juga sepupu, juga sahabat, juga menantu kan gitu ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu salah satu sahabat Rasulullah yang didoakan oleh Rasulullah, ya Allah fahamkan sahabatku Ibnu Abbas tentang Al-Quran dan berilah ia kemampuan untuk mentakwilkan mimpi, menafsirkannya. Dia sangat cerdas dan suaranya dikenal sangat bagus suara Ibnu Abbas ini. Saya ulang, asbabul ayat 58 dan 59 tadi, mungkin kita memang belum selama ini hanya sekilas saja, tetapi kita perlu tahu ya, karena saya terutama bukan ahlinya, tetapi saya membacakan di sini dan sangat menakjubkan ya ini. Asbabul ayat 58 itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa setelah Rasulullah SAW memasuki kota Mekah pada hari pembebasannya, jadi setelah Fathul Mekah ya, Utsman bin Thalhah pengurus Ka'bah pada waktu itu ya, sebelum itu jadi pada saat penaklukan itu yang katakanlah yang sebagai pengurus atau pengelola atau penguasa di Masjidil Haram itu siapa? Adalah Utsman bin Thalhah, pengurus Ka'bah pada waktu itu menguasai pintu Ka'bah ya, karena sangat dihormati ya, rumah Allah sangat dihormati. Ia tidak mau memberikan kunci Ka'bah kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi Utsman bin Thalhah ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib, yaitu yang Ali bin Abi Thalib ya adalah sahabat Rasulullah, menantu juga sepupunya Rasulullah, merebut kunci kunci Ka'bah dari Utsman bin Thalhah secara paksa dan membuka Ka'bah ya, dipaksa ya kan dia yang memegang. Jadi sebelum Fathul Mekah Utsman bin Thalhah tadi pemegangnya. Kemudian Rasulullah kan mau sholat di situ sebenarnya. Lalu Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah ketika terjadi Fathul Mekah tadi dan sholat 2 rakaat. Setelah beliau keluar dari Ka'bah, tampillah pamannya Abbas ya. Abbas dari Abbas tadi anaknya, Abbas itu pamannya, ke hadapannya dan meminta agar kunci itu diserahkan kepadanya dan meminta diberi jabatan pemelihara Ka'bah dan jabatan penyediaan air untuk jamaah haji. Jadi Pak Abbas, bapaknya Ibnu Abbas itu pengen minta untuk diberikan satu amanah, dia sebagai pemegang kunci Ka'bah dan juga pemelihara air di sana, air Zam-Zam ya. Untuk siapa? Untuk jamaah haji waktu itu ya, waktu itu.
maka turunlah ayat tadi, gitu loh ya. Ini asbab nuzulnya. Turunlah ayat tadi, lalu Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib mengembalikan kunci Ka'bah itu kepada Utsman bin Thalhah setelah turunnya ayat di 59 ayat ini, dan meminta maaf kepadanya atas perbuatannya merebut kunci itu secara paksa. Jadi ketika itu Rasulullah belum ada turun ini, tadi kan gak oleh sama Utsman bin Thalhah ya, direbut deh Utsman, karena setiap apa yang dilakukan Rasulullah tuh kalau belum ada apa namanya hukumnya itu turun ayat seketika itu. Seperti contoh pada saat Rasulullah ngupeni orang-orang Quraisy itu kan ada seorang buta itu datang ke Rasulullah, kan enggak direken ya, terus turun surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dia tuh pengen membersihkan dirinya, tapi waktu itu karena ngupeni para tokoh-tokoh, Rasulullah sempat bermuka masam itu, diingatkan. Ini juga demikian. Tadi kan sampai Ali bin Abi Thalib merebut kunci dengan paksa. Nah, kenapa ini terjadi? Ternyata Allah memerintahkan taatlah pada Allah dan Rasulnya dan ulil amri. Dia kan waktu sebelum pemegang sebelum waktu Mekah kan dia sebagai pemegang kunci. Ternyata sekecil apapun dihargai oleh Allah. Ya baru waktu itu Allah bisa tanya apakah Thalhah bin Utsman bin Thalhah ini bagaimana, apakah sudah beriman tidak, begini tidak diterangkan. Tapi akhirnya kunci itu seorang Rasulullah setelah turun ini itu dikembalikan kunci itu kepada Utsman bin Thalhah, dan Rasul minta maaf karena diingatkan Allah tadi. Begitulah asbab nuzulnya. Kenapa kita wahai orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri, pemegang kekuasaan. Walaupun seperti itu ya, pemegang kekuasaan di dalam kunci Ka'bah pada waktu itu. Nah, disebut tadi mereka Rasulullah mau sholat, dan Rasulullah juga sholat saja karena belum turun ayat ini. Bahkan Abbas pun datang ke Rasulullah, wes apa Rasulullah soal bahasanya, saya aja ya sebagai pemegang kunci dan sebagai penyedia air zam-zam untuk, nggak ada zam-zamnya, penyedia air untuk para jamaah haji. Oleh Allah langsung diingatkan ini Ibu. Jadi nek kula penyen salah ya bablas mati. Kalau Rasul yang enggak langsung diingatkan, dan Rasulullah sebagai seorang pemimpin, dia tidak segan untuk meminta maaf. Dan kula panjenengan berarti si ada di opo ngene kemeli minta maaf. Rasulullah langsung minta maaf itu. Rasulullah itu mungkin yang mau kamu Pak di masjid itu. Nah, aku dunia, misalnya contohnya soalnya di ngonoan tuh nggak ada contohnya, jadi dunia izin Pak Tio aja langsung tamu kok ngerti Pak kan bagus anak. Jadi seperti itu ya. Kalau kita sekali lagi kemanapun itu harus tanya kepada pemimpin, kan mesti ada pemimpin kok di situ. Ketok misalnya ada dari penduduk baru kan jadi ketok ketua RT ya, nggak langsung. Itulah tatanan Islam itu yang sudah diatur Allah, sudah sedemikian rupa itu seperti itu. Maka tadi Allah tuh kan di majalah tadi sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kan ngaten kelas ketok pintu dhisik ngaten nggih. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Jadi dopeh kowe mau ngono sak-sake mboten. Kita harus ketok pintu. Kula nuwun assalamualaikum kepada contohnya tuan rumah. Pemegang kekuasaannya waktu itu kan Utsman bin Thalhah. Karena Ali bin Abi dan tadi kan dari Rasulullah untuk pas terjadi Fathul Mekah ya, turunnya idza jaa nasrullahi wal fath, kan turunnya Fathul Mekah. Jadi Fathul Mekah itu kan sudah penaklukan kota Mekah. Kalau kita cerita itu nanti panjang, tapi yang jelas kita cerita atau kita menyampaikan ayat 58 dan 59. Yang pertama tadi kita harus menyampaikan amanat pada yang berhak menerimanya, gitu. Jadi apa ya, kalau sudah amanah itu diberikan, ya jadi rekayasa macam-macam gitu, nggih. Tidak usah direkayasa, nanti Allah sendiri yang akan merekayasa itu. Jangan khawatir kalau penjadian di depan dan seterusnya, nanti suatu ketika Allah akan mengembalikan itu. Betul kok Bu, saya merasakan itu. Ya, apalagi para pendakwah itu biasanya kan di depan-depan, tapi nanti suatu ketika Allah akan mengembalikan jati diri seorang yang bertakwa itu akan dikembalikan. Cuma waktunya yang kita tidak tahu. Iya Bu, saya merasakan itu. Iya kan?
Sekarang bagaimana di sini, masya Allah, subhanallah, mengalirnya dakwah luar biasa di Al-Aqsa ini. Ibu-ibu kompaknya luar biasa, jujur dan senang bersedekah ini sebuah hal yang tidak tiba-tiba dengan perjuangan yang lama. Masya Allah, Rasulullah setelah Rasul diingatkan Allah langsung minta maaf pada Utsman bin Tolha, dan kuncinya dikembalikan kepada Utsman bin Tolha, tidak dikembalikan kepada Ali sebagaimana punya atau Pak Abbas tadi. Ya. Kemudian terkait itu ibu-ibu, tadi di ayat 5859 saya membacakan kejujuran dan keadilan serta ketaatan kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Ini ada sebuah mutiara ayat ya. 1. Allah mewajibkan kepada setiap muslim yang memikul amanah. Apa itu memikul amanah itu? Yang diterimanya dari Allah atau amanah sesama manusia. Jadi akan melaksanakan dengan baik ini. Jadi kalau kita diberikan amanah, kita sebagai istri berikan amanah suami, ya hati-hati Bu, ya hati-hati kalau suami nggak ada di rumah, kita harus bisa menjaga hartanya, kita harus menjaga dirinya gitu, ya. Iya Bu, karena godaan itu siapa saja bisa tergoda ya. Kita manusia itu biasa, manusia biasa gitu, bukan malaikat, bukan nabi. Suatu ketika bisa saja terjadi. Maka saya kira separingnya amanah, terus kemudian kita menyelesaikan amanah itu, masya Allah, dia nengonya masih ada yang besok kita sendiri menghadap Allah, nggak akan bisa ditutupi. Besok sering kita berdiskusi, nanti kita di alam kubur Bu, makanya penjenengan saya ajak untuk tasmi surat Al-Mulk, barangkali itu nanti Allah juga akan menemani kita di kubur loh. Iya, kita berpacu dalam waktu, berpacu dalam hari ini harus dimanfaatkan kita sebaik-baiknya. Allah masukkan kepada setiap muslim yang memikul amanah agar melaksanakannya dengan jujur, masya Allah, baik amanah itu yang diterimanya dari Allah atau amanah sesama manusia. Dari Allah itu banyak tuh amanahnya, sudah digariskan dalam Al-Quran. Bagaimana toh kewajiban seorang istri, bagaimana kewajiban seorang suami, ini kan amanah gitu ya. Makanya saya katakan pada anak-anak saya terutama, rumah tangga istri adalah amanah terbesar dalam hidupmu, karena kamu telah mengambil hak wanita dari orang tuanya kan, untuk dijadikan amanah yang baik dalam rumah tangga. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada setiap muslim agar berlaku adil dalam setiap tindakannya. Ini di surah apa ya? Saya pernah baca ada sekalipun ya, gini Bu, mungkin penyiar viral ya, ceritanya Ahmad siapa itu ya? Siapa itu? Yang kemarin dia tidak mau menggunakan nama besar bapaknya, dia pengen berjuang, siapa namanya? Itu ya, siapa itu ya? Itu dia benar-benar seorang anak, dia tidak mau menggunakan fasilitas orang tuanya, orang minoritas Bu. Ya Allah, sebenarnya masih banyak orang-orang yang seperti itu ya Bu ya, menggunakan amanah dengan baik ya Bu ya. Misalnya kita itu banyak Bu, misalnya mau sesuatu, jangan, kalau kita memang katakanlah begini contohnya, kita naik sepeda motor nggak punya SIM, terus kita ambil kenalan di dalam orang yang berstatus itu saja juga jangan dulu. Nanti kalau kita memang salah ya sudah, ditilang ya ditilang, ya sudah ya sidang kasnya uangnya masuk ke saudara, itu namanya kita berbuat adil Bu. Jangan sampai menggunakan fasilitas orang lain untuk kepentingan kesalahan kita itu ya. Itu amanah berat. Sekecil apapun kadang-kadang saya pada saat sujud, ya Allah, aku kayak berdolim kepada siapa, pada nanti dihisab sama Allah, orang nangis kita tangis sehari sudah berbuat dolim kepada siapapun. Ini nanti akan saya terangkan di sini. Ada sesuatu yang hadis yang sangat indah ya. Jadi kita harus bisa berbuat adil dengan sebaik-baiknya terhadap diri kita maupun orang lain ya. Jangan sekali-kali menggunakan kesalahan kita menutupi kesalahan kita, menggunakan fasilitas orang lain yang punya wewenang yang lebih berhak untuk melerai kesalahan itu. Kita berusaha nanti di hadapan Allah biar ringan hisab kita itu. Salah ya salah, ditilang ya ditilang. Kemudian yang ketiga, Allah memerintahkan pula kepada kaum muslimin agar menaati segala perintahnya, perintah Allah, perintah Rasulnya, dan ketetapan-ketetapan yang ditetapkan ulil amri di antara mereka. Kita memang diwajibkan untuk taat kepada pemimpin yang bagaimana tadi sudah dibacakan ayatnya, catatan kaki, pemimpin yang selama memegang kekuasaan berpegang kepada
kitab dan Allah dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib kita taati yang demikian ini. Memang kita harus sami'na wa ata'na. Kemudian apabila terjadi perselisihan, mesti sok-sok ya ada perselisihan. Wes ayo balik kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila perselisihan di antara mereka, sok-soknya terjadi perselisihan, maka hendaklah diselesaikan sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Sudah Al-Quran itu sudah universal, tidak akan pernah usang, tidak akan pernah ketinggalan zaman. Al-Quran itu sepanjang masa, sepanjang kehidupan tidak akan pernah keliru Allah menetapkan hukum-hukumnya. Nah, biar lebih kuat, tadi kan asbabun menjelaskan hadisnya bagaimana di ayat 58 dan 59 ini saya bacakan ayat 58 dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman orang yang tidak amanah. Nah kan Bu, tidak beriman orang yang tidak amanah. Apa itu amanah ini? Dan tidak ada hutang bagi orang-orang yang tidak berjanji. Maksudnya berikut ini tidak amanah bagi orang yang tidak beriman orang yang tidak amanah. Jadi kalau menjadi seorang amanah gitu ya, takut pada Allah. Lu nek itu harus berbuat apapun, Allah meneliti kita, melihat kita tidak pernah tidur Allah itu ya. Dan tidak ada hutang, orang yang hutang bagi orang yang tidak berjanji. Ini berikut maksudnya. Tidak ada hutang bagi orang yang tidak berjanji. Jadi nek orang janji orang dihutang, atau naon dulu. Misalnya kalau besok vaksin jam 6 nggih, aku ya tepat jam 6 berarti aku sudah dihutang kok. Karena janji saya tepat. Gitu. Tapi nek kalau penjenengan gak izin, kemarin sudah kita sampaikan ya, bagaimana kisah burung ya, kita harus izin. Saya kasih kamar mandi kan juga izin, maaf ya kamar mandi. Nah itulah ngaji, akhirnya tahu toh. Kita jelaskan dulu kan enggak kita ngaji kok salah. Ya kayaknya saya pekan-pekan ngaji, jelasin kan. Tuh lah, ini lebih penting ya, karena yang mama belum tahu gak ada dosanya gitu. Jadi kalau yang apa kemarin kakak Yuda juga sudah izin, Mbak Asik sudah izin, Bu saya nggak bisa. Itu kan indah toh Bu. Jadi jangan dupek gurunya sih urung pacar pintar. Tidak itu ya, sesama teman juga izin itu bagus, memang harus dibentuk akhlak ya supaya kita menjadi orang yang dicintai. Saya kemarin juga izin malah datang ya. Terus yang ayat 59 tadi dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mana sih Bu? Sahabat Rasulullah yang kemarin sudah dijelaskan Ustaz Reza ya, nama aslinya kucing ya. Nama aslinya kan kemarin Mas Reza juga menyampaikan ya. Dari Abu Hurairah, Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Ittisam bi Al-Kitab wa As-Sunnah, berpegang teguh dengan kitab yang sunnah. Dari kitabnya itu ditulis oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua umatku gitu akan masuk surga. Semua umatku loh, Rasulullah sudah berjanji. Tapi ngaten, selain orang yang membangkang atau menolaknya. Padahal Rasulullah sudah berjanji semua umatku itu ajalnya akan masuk surga, kecuali orang yang membangkang atau menolaknya. Sahabat bertanya, nah siapakah orang yang menolaknya ya Rasulullah, kan begitu. Beliau menjawab, barang siapa yang mentaatiku maka masuk surga, sedangkan yang mengingkariku adalah orang yang menolaknya. Alhamdulillah penjenengan itu ya namanya sunnah. Kita memang hidup berperilaku dengan sunnah ya Bu ya. Penjenengan insya Allah mulai dari tadi malam sudah menegakkan Lailatul sholat lain, kemudian penjangan qobliyah subuh, kan sunnah-sunnah ya Bu ya. Kemudian apalagi ini ngaji ini wajib, malah ini wajib kita. Ini juga perintah Allah dan Rasulnya mencari ilmu ini. Kemudian mendengarkan tasmik dulu, taksid sudah berapa kali penjaman mendengarkan Al-Quran. Tadi malam kita mendengarkan Ustaz Sofyan, orang-orang yang berdagang dengan Allah yang tidak rugi itu apa? Salah satu orang yang membaca Al-Quran ya dikatakan itu, jadi tidak hanya membaca tetapi ada isinya dan ngerti kita ini.
Yang gitu ya. Jadi kita mengejar umur kita sudah setelah ini pelan-pelan semakin mendengarkan kajian-kajian. Jadi sekali lagi Rasulullah sudah bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali mereka yang membangkang atau menolaknya. Siapa ya Rasulullah yang menolaknya? Dia tidak menggunakan sunnah, yang tidak taat pada Allah dan Rasulnya. Masya Allah, semoga kula panjenengan kita semuanya yang hadir ini termasuk orang-orang yang nanti bersama Rasulullah di jannahnya Allah itu, jannah firdausnya Allah itu. Kalau Rasulullah bersama sahabatnya, nek kula panjenengan iki mau ditakdirkan tekan di remeto bersama orang tua kita, kedua orang tua kita, anak cucu kita, guru kita yang memberikan ilmu pada kita. Nah ini ada salah satu pesan ya dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik dia berkata, Anas kita sahabat juga ya. Anas berkata, dari Anas ia berkata, wahai anakku, kan begitu. Jika kamu ditakdirkan pagi dan sore dalam keadaan tidak ada perasaan iri hati dalam hatimu, mongko nengapi tok lho. Sehari ini saja lho, pagi sampai sore. Saya ulang, wahai anakku, jika kamu ditakdirkan pagi dan sore dalam keadaan tidak ada perasaan iri hati dalam hatimu kepada orang lain, maka kerjakanlah. Soal di godo piye ngoten niku. Itu potensi pada setiap manusia. Nah, ini harus ditepis banget niku nggih. Sok-sok sering ning ati nggih apa nggih koncone cerita apa panjenengan cerita sesuatu yang nikmat, sok-sok koncone iki rada sering kok enggak seneng ngoten. Tapi monggo kula panjenengan ditakdirkan hari ini sampai pagi terus tidak ada iri hati kepada orang lain, ya. Maka kerjakanlah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai anakku, itu merupakan sunnahku. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti telah mencintaiku. Barang siapa mencintaiku, maka ia akan bersamaku di surganya. Hadis riwayat Tirmizi. Ini semua ada riwayatnya Bu ya, tadi 58 tadi riwayat hadis riwayat Ahmad. Hadis ini sahih. Jadi kalau yang dari hikmah tadi hadisnya hadis riwayat Tirmizi. Jadi saya ulangi Bu. Jadi jika kita ditakdirkan oleh Allah mulai pagi sampai sore tidak ada rasa iri kepada orang lain, kata Rasulullah, maka itu merupakan sunnah. Berarti Rasulullah itu bening banget itu artinya, dan biar disakiti orang juga tersenyum. Ya Allah, barang siapa mencintaiku berarti telah mencintaiku, gitu loh. Barang siapa mencintaiku maka ia akan bersamaku di surganya. Allah a'lam bishawab. Itulah untayan hikmah dari apa yang kita baca. Kita simak bareng-bareng. Saya hanya membacakan seperti ini. Semoga menambah ketakwaan kita, menambah rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap akan ampunannya, rahmatnya. Nanti bersama-sama ya Bu, di alam kubur kita diberikan nikmat dengan amalan-amalan yang tidak tahu Allah akan mencatat di mana. Karena kemarin sudah sering saya katakan Ibu, ada kisah-kisah kejadian yang memang itu otentik. Bagaimana kisah orang meninggal, kemarin sudah saya ceritakan ya, ada orang yang meninggal pada saat tahsin dia membaca 3 ayat loh Bu. Isi yang masih dia mampak putranya sekolah di SD Muhammadiyah, kemudian mampir ke toko untuk beli tisu, malamnya di rumahnya akan ada tahsin seperti ini. Baru membaca 3 ayat dia wafat Bu. Ora yo nuwek mat koyo ngono. Sing ditinggal yo nangis Bu, tapi sing sedo kan wis mulia banget Bu. Ora bermaksud sedang membaca Quran, meninggal wafat. Monggo kita kejar kebaikan-kebaikan yang Allah semampu kita, karena apa ya, manusia juga tidak sama gitu kemampuan fisiknya, tetapi kita berusaha. Kalau orang yang sudah diberikan hikmah atau diberikan hidayah, kemarin saya katakan kita tuh berbuat kekeliruan aja nggak mungkin hidayah. Itu mungkin apakah hidayah Allah akan, tetapi ketika kita berbuat keliru tuh Allah langsung mengingatkan pada dada kita tuh nggak nyaman. Penyambing apa betul? Nah, biyen kan dipelihara gitu nggih. Mungkin gak seneng karo dipelihara. Saiki nek bisa guyu mau gitu, berusaha.
Kula dhewe ki nuturi awak kula ngaten iki kula niki maca nggih nuturi awak dhewe. Jadi Masya Allah, Al-Quran memang dasar sekali ya, benar-benar menjadikan obat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan kalau kita keliru segera insya Allah akan diingatkan Allah. Maka pesan saya, wasiat saya kepada kita semuanya, jangan lupa berdoa Rabbana wa tuzi qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Pada saat saya tahsin Rebu, mari kita kisah ya. Ada yang punya amalan ahli surga, tapi di akhirnya dia menjadi amalan-amalan yang kurang baik. Dia sebenarnya amalan sepanjang masa itu ahli neraka, tapi di akhirnya dia menjadi orang yang husnul khotimah. Kita sudah berusaha berikhtiar seperti itu. Kita jangan lupa berdoa memohon kepada Allah semoga akhir hidup kita menjadi akhir yang mulia, akhir yang husnul khotimah. Tadi malam juga akan Sofyan ya. Semoga bapak-bapak ibu nanti di akhirnya husnul khotimah. Kita sedih ditinggalkan orang yang berilmu. Kita butuh orang yang soleh di dekat kita, yang akan memberikan pencerahan kehidupan kita untuk menuju kehidupan yang abadi. Nanti kita nggak akan mungkin pulang ke dunia, tidak mungkin kita abadi. Nanti kalau sudah pulang ke kampung halaman kita itu sudah abadi, tidak mungkin akan kembali. Kami harus saling meminta maaf ya Bu, di antara kita, saling mendoakan semoga kita diberikan umur yang berkah dan bermanfaat dan istiqomah di dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibu-ibu, semoga bermanfaat 3 ayat yang sudah kita pelajari. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Syukran katsiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.